Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat gelombang santri dimanapun kalian berada, semoga kalian semua tetap senantiasa mendapatkan keberkahan dan kemudahan dalam segala urusan, juga mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid dunya hatal akhirah. Sahabat gelombang santri yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya tidak menyajikan pengajian dari para ulama, tetapi pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua, khususnya generasi milenial, para santri di luar sana dan masyarakat luas, untuk membahas seputar dunia digital atau media sosial. Untuk tema yang saya angkat kali ini yaitu dakwah santri di era digital. Santri bijak dalam bermedia sosial. Tentu kita tahu bahwa hari ini kita hidup di tengah-tengah era modernisme. Era di mana segala aktivitas kita, segala kebutuhan dan keinginan kita bisa terpenuhi melalui platform-platform digital. Dunia media sosial ibarat pisau bermata dua. Kalau kita bisa memanfaatkannya ke arah hal-hal yang positif, maka akan banyak melahirkan kebermanfaatan untuk sesama. Tetapi sebaliknya, kalau kita menggunakannya ke arah hal-hal yang negatif, maka kemadorotanlah yang akan dilahirkan atau akan bermunculan. Maka dari itu, saya ingin mengajak kalian semua untuk ngobrol santai tentang seputar media sosial dan peran santri terhadap media sosial itu seperti apa. Oke. Di dalam laporan Kominfo pada tahun 2019 itu tercatat sebanyak 653.000 kasus yang telah ditanganinya. Dalam bidang media sosial itu tercatat 1.204.500 sekian kasus seperti pembunuhan, kasus seperti pencemaran nama baik, saling menghujat ataupun saling berperang, belum lagi soal terorisme, radikalisme, itu sangat banyak sekali. Maka kita sebagai generasi milenial, kita sebagai generasi santri milenial sudah seyogyanya kita harus menjadi pelopor utama di dalam menyebarkan nilai-nilai perdamaian, nilai-nilai keislaman yang sungguh sangat indah dan mendamaikan. Karena kita tahu bahwa hari ini kita tidak hidup hanya di dunia nyata, tetapi juga dunia maya. Terkadang hidup di dalam dunia maya ini tidak selaras dengan hidup di dunia nyata. Hidup di dunia maya terkadang kita dituntut untuk menjadi orang yang sangat munafik, menjadi orang yang bertopeng atau bermuka dua. Terkadang kita mengalami masalah di kehidupan nyata,
tetapi kita menutupinya seolah-olah di dunia maya sedang baik-baik saja atau sedang sangat berbahagia. Maka dari itu, kita sebagai santri, kita sebagai masyarakat yang menggunakan akal pikiran, jangan sampai lalu kemudian kita mengikuti arus kehidupan yang semakin fata morgana ini. Kita sebagai santri tentunya mempunyai pedoman-pedoman nilai spiritualitas di dalam agama Islam. Bagaimana santri bisa bijak dalam menggunakan media sosial? Tentunya ini harus kita sikapi bersama, harus kita tentukan pedoman kita dan kita taati bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya. Balik kepada persoalan yang di awal tadi, bagaimana sikap kita terhadap banyaknya kasus yang ditimbulkan oleh kesalahpahaman dalam menggunakan media sosial. Saya teringat salah satu hadis Nabi yang saya kira hadis ini cukup relevan kalau kita kontekstualkan pada fenomena hari ini, yaitu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbicaralah yang baik. Kalau kita tidak bisa berbicara baik, maka lebih baik diam saja. Nah, di sini saya kira cukup relevan kalau kita tarik benang merahnya pada fenomena hari ini. Karena di dalam Quran surat Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan datang di suatu masa mulut mereka akan dibungkam dan yang berbicara adalah tangan-tangannya, dan yang memberi saksi adalah kaki-kakinya. Surat Yasin ini kalau kita lihat pada zaman saat ini sudah terjadi, karena kita tidak perlu berbicara hanya melalui lisan, tetapi dengan kita mengetik huruf ataupun menarasikan, menuliskan sesuatu di gadget, di media sosial, itu sudah mewakili apa yang kita bicarakan, sudah mewakili apa yang kita opinikan terhadap publik. Maka kalau kita berpedoman kepada nilai-nilai dan aturan-aturan di dalam Islam, maka kita sudah seharusnya bijak di dalam bermedia sosial, yaitu salah satunya dengan cara tidak berkomentar yang jelek-jelek ataupun tidak menarasikan sesuatu yang mengandung kemadharatan. Kita seringkali mengabaikan hal ini, disadari ataupun tidak disadari, kita mungkin cukup seringkali mengalaminya, yaitu misalnya kita menerima berita ataupun info dari grup WA misalnya, itu kita tanpa melalui cross check terlebih dahulu apakah datanya valid atau tidak, kita buru-buru untuk menge-share-nya kepada kontak-kontak ataupun grup
lain yang ada di WA. Maka saya mengajak kepada kalian semua, terlebih untuk diri saya pribadi, agar selalu waspada dan berhati-hati, untuk selalu kritis di dalam menanggapi segala informasi ataupun segala opini yang tersaji di media sosial, yaitu dengan cara ulama yang kita patuhi. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan ada term fatabayyanu. Tabayyun itu kalau di dalam tafsirnya Ibnu Katsir artinya menunggu atau menangguhkan terlebih dahulu, tidak berkomentar terlebih dahulu kalau kita belum tahu duduk masalahnya. Sembari menunggu, kita mencari kebenaran yang terjadi. Kita mencari informasi, mengumpulkan data-data yang valid agar kita tidak terjerumus ke dalam kebatilan ataupun kebohongan. Saya teringat oleh salah satu pernyataan dari Menteri Penerangan dan Propaganda Jerman pada tahun 1933-1945. Beliau pada saat itu mengkritik kondisi fenomena yang terjadi di kehidupannya. Pernyataan beliau adalah, satu kebohongan yang diucapkan hanya sekali, maka tetaplah kebohongan. Tetapi kalau kebohongan itu seringkali diucapkan, seringkali dilontarkan, seringkali dinarasikan, maka kebohongan itu menjadi sebuah kebenaran. Maka dari itu kita jangan sampai ikut berkontribusi di dalam menyebarkan berita kebohongan. Kemudian melanjutkan hadis yang kedua tadi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarrahu. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hormatilah ataupun muliakanlah tetangga. Kalau kita tarik benang merah atau kita kontekstualkan pada fenomena hari ini, yang dimaksud tetangga itu ya teman-teman kita ataupun follower-follower kita di media sosial. Itu kita muliakan, kita hormati, saling menyapa, silaturahmi, saling menghormati, tidak mencaci sana sini ataupun saling membuli. Kemudian hadis yang terakhir, kelanjutannya hadis yang tadi, yaitu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu. Kita tafsirkan tamu ini sebagai informasi, sebagai segala sesuatu yang kita terima di dalam media sosial. Maka kita harus bisa memuliakannya dengan cara mengetahui porsi apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan. Kita juga harus memperlakukan tamu dalam hal ini adalah sebuah informasi dengan cara mencari tahu kebenarannya. Kita tidak harus menelan mentah-mentah informasi yang kita dapatkan. Kita harus cermat memilah dan memilih, mengkritisi sebuah informasi agar kemudian kita tidak terjerumus kepada kebohongan.
ataupun perselisihan. Maka ketiga hadis tadi saya kira cukup untuk menjadi bekal kita semua di dalam menggunakan media sosial. Kemudian langkah yang terakhir, kita jangan hanya diam saja melihat kemungkaran, melihat kebatilan yang muncul di permukaan. Maka langkah berikutnya adalah kita harus melawannya dengan kebaikan, yaitu dengan cara mengisi konten-konten yang menyejukkan, menyajikan konten-konten yang mendamaikan, agar kita semua bisa hidup di dalam satu kesatuan, di dalam rasa kenyamanan bersama. Maka para santri hari ini harus menjadi pelopor utama di dalam menebarkan kebermanfaatan dalam dakwahnya yang penuh dengan kesejukan, penuh dengan kedamaian, toleransi, dan persatuan. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan dan saya bagikan kepada kalian semua, sahabat-sahabat Gelombang Santri Channel. Semoga kita semua bisa istiqomah menyajikan konten-konten yang bermanfaat, konten-konten yang mendidik, konten-konten yang bisa menjadikan diri kita dan orang lain menjadi lebih baik. Kurang lebihnya mohon maaf jikalau ada salah kata ataupun bahasa yang kurang bisa dipahami. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.